kapak yang telah ditempa di dalam neraka, siluman kerbau menyerang sang kaisar yang berwujud naga ini. Wukong terhenti ketika melihat gurunya berada di ujung maut karena serangan siluman kerbau. Sang guru akhirnya menyadarkan Wukong bahwa siluman kerbau lah dalang di balik ini semua. Amarah Wukong membuncah. Ia tahu kini siluman kerbau lah yang harus ia musnahkan. Tiba-tiba Kaisar Langit mendorong Wukong agar terhindar dari serangan siluman kerbau. Ia memilih untuk melawan siluman kerbau sendirian. Terjadi pertarungan antara Kaisar Langit dengan siluman kerbau yang ingin menguasai kayangan. Dengan kapak yang telah ditempa di dalam neraka, siluman kerbau menyerang sang kaisar yang berwujud naga ini. Naga ini pun terbakar dan membuat sang kaisar kalah. Kini hanya Wukong lah satu-satunya harapan untuk melawan siluman kerbau ini. Gimana kelanjutannya? Bersambung ke part berikutnya. Kini Wukong bertarung melawan siluman kerbau yang telah bersekongkol dengan Raja Iblis. Ia diserang oleh pasukan neraka yang berbentuk asap hitam. Sementara itu, siluman kerbau berjalan mendekati singgasana istana. Selangkah lagi ia akan menguasai kayangan dan mengendalikan seisi dunia. Namun Wukong tak tinggal diam. Dia datang dari bawah singgasana dan menghancurkannya. Siluman kerbau bersiap dengan kapaknya yang berwarna merah. Wukong tak gentar. Ia menangkis serangan kapak itu dengan tongkat emas sakti miliknya. Siluman kerbau kaget bahwa Wukong bisa menahan serangannya. Sekarang giliran Wukong menyerangnya. Pertarungan alot terjadi antara dua siluman ini. Siluman kera melawan siluman kerbau. Siapa yang akan menang? Ikuti part berikutnya. Kibasan kapak siluman kerbau hampir mengenai Wukong. Ia menyerang Wukong dengan tongkat emas miliknya. Wukong pun sejenak tak sadarkan diri. Tiba-tiba jiwanya berada di suatu tempat. Dia bertemu dengan Dewi Kuan Yin yang memberikannya petunjuk bahwa ia harus bangkit demi menyelamatkan banyak kehidupan. Tiba-tiba Wukong kembali ke realita dan menangkis serangan siluman kerbau. Kini kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Serangan siluman kerbau pun dengan mudah ia patahkan. Sekarang gantian Wukong yang menyerang siluman kerbau bertubi-tubi. Dua siluman ini terlihat sama-sama kuat. Wukong yang sangat pede sempat meledeknya. Siluman kerbau lalu memanggil kekuatan iblis. Dia pun berubah menjadi Raja Iblis yang berukuran besar. Berhasil nggak ya Wukong mengalahkan Raja Iblis ini? Tonton part berikutnya. Siluman kerbau kini berubah menjadi Raja Iblis yang berkepala kerbau. Ukurannya sangat besar. Dengan pukulannya, ia menyerang Wukong. Namun Wukong tak gentar sedikit pun. Sekarang gantian Wukong yang berubah menjadi kera raksasa yang berbulu emas. Wukong melangkah maju dan membanting siluman kerbau dengan tangannya. Siluman kerbau ngamuk. Dia balik menyerang Wukong. Namun Wukong lagi-lagi menguasai pertarungan. Dia lemparkan siluman kerbau itu hingga berubah ke wujud aslinya. Ternyata Wukong berhasil mematahkan tanduk siluman kerbau. Siluman kerbau ini langsung kehilangan kekuatannya. Wukong pun akhirnya menang. Siluman kerbau berubah wujud menjadi kerbau yang tanduknya patah sebelah. Wukong dan Kaisar Langit kini sibuk memikirkan bagaimana membangun kembali kayangan yang telah hancur. Film pun selesai. Sampai jumpa di film-film selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa follow.